Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah, jika sudah, dimana hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semuanya. Bagus. Nah, jadi kita akan membahas dua topik hari ini, yaitu yang pertama ada standar sarana dan prasarana, yang kedua ada penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, sebelum kita masuk kepada topik yang akan Ibu bahas, Ibu punya kata-kata nih. Kata-katanya adalah, mereka yang pergi ke sekolah adalah mereka yang pergi meninggalkan penjara. Nah, dimana peserta didik semuanya atau Ananda Ibu semuanya tahu kan ke sekolah itu tujuannya buat apa. Jadi dari kata-kata Ibu tadi bisa dipahami, mereka yang pergi ke sekolah adalah mereka yang pergi meninggalkan penjara. Nah, jadi dimana penjara yang dimaksud adalah penjara kebodohan. Nah, orang yang sekolah itu pasti akan mempunyai ilmu dan tentunya memiliki pengetahuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, topik yang pertama tadi kita akan membahas mengenai standar sarana dan prasarana. Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian dari standar sarana dan prasarana, di mana standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan tempat ibadah, tempat belajar, tempat berolahraga, laboratorium, perpustakaan, tempat bermain, dan tempat-tempat yang ada di sekolah di suatu instansi pendidikan. Nah, sehingga dalam proses pembuatan maupun penempatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu memiliki standar tersendiri. Nah, yang tentunya standar-standar ini berbeda-beda, di mana tempat ibadah itu berbeda dengan pembuatannya dengan laboratorium. Nah, sehingga standar atau kriterianya itu memiliki jenis tersendiri, ukurannya berbeda, bentuk model yang akan dibuat itu bangunannya berbeda, dan dalam pembuatannya juga memiliki standar yang berbeda, ukuran yang tentunya berbeda antara tempat berolahraga dengan laboratorium atau tempat ibadah dengan perpustakaan. Nah, selanjutnya ada fungsi. Nah, di mana pada fungsi ini terdapat dua jenis fungsi dari standar sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu adapun fungsinya sebagai acuan unit satuan pendidikan saat melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, di mana dalam fungsi yang pertama ini dapat kita yang ketahui bahwa sebagai acuan atau fungsi pendidikan yang melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, di mana dalam satuan pendidikan atau di dalam sekolah biasanya kita ketahui bahwa kita punya acuan, kita punya pedoman dalam untuk membangun sekolah tersebut, membangun sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua yaitu adalah sebagai standar untuk menunjang pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi dalam standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah atau perundang-undangan. Nah, di mana tujuannya adalah untuk menunjang pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Nah, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa dalam proses pemerataan pendidikan itu bisa ditingkatkan melalui dengan adanya penetapan standar sarana dan prasarana sekolah. Jadi semua sekolah itu harus memiliki rumah ibadah, harus memiliki laboratorium, harus memiliki perpustakaan, harus memiliki tempat olahraga, harus memiliki kafetaria atau UKS. Nah, jadi untuk semua sekolah yang ada di Indonesia itu harus memiliki harus minimal memiliki acuan yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur oleh pemerintah. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, setelah kita mengetahui fungsinya, kita masuk ke tujuan, di mana dalam
Standar sarana dan prasarana ini memiliki tujuan, yaitu memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Nah, jadi dalam pencapaian tujuan sarana dan prasarana pendidikan ini guna menunjang kualitas pendidikan, kualitas sumber daya yang ada di sekolah tersebut, sehingga dalam pemerataan pendidikan itu diperlukannya standar sarana dan prasarana agar semua sekolah itu memiliki kualitas pendidikan atau kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, dalam tujuan ini kita dapat mengetahui bahwa sekolah tersebut tuh sudah memiliki sarana dan prasarana yang layak belum, atau sudah memiliki kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah belum. Nah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terjalankan dengan baik dengan adanya standar sarana dan prasarana ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam manfaat dari standar sarana dan prasarana ini, di mana dengan adanya standar sarana dan prasarana ini, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah bisa berjalan dengan lancar dan kondusif, dengan tetap mengedepankan keamanan peserta didik. Nah, sehingga peserta didik itu nyaman untuk belajar, untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, jika sekolah tersebut sudah menjalankan standar sarana dan prasarana yang sudah ditetapkan pemerintah, maka sekolah tersebut tentunya sangat layak untuk digunakan. Nah, jadi peserta didik maupun guru yang ada di sekolah tersebut dapat melaksanakan pembelajaran secara baik dan akan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh setiap mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar hukum standar sarana dan prasarana. Nah, sebelumnya Ananda semuanya sudah mengetahui kan apa itu pengertian standar sarana dan prasarana, tujuan standar sarana dan prasarana maupun manfaat standar sarana dan prasarana. Sekarang Ibu minta kepada Ananda semuanya, salah satu dari Ananda, menjelaskan mengenai pengertian standar sarana dan prasarana. Disilahkan kepada Dini. Baiklah, menurut Dini, standar sarana dan prasarana adalah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, benar, dimana yang diungkapkan oleh Dini tadi itu benar. Nah, Ibu simpulkan lagi bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar yang ditetapkan secara nasional dengan kriteria minimal tentang ruangan atau tempat yang ada di sekolah atau di lingkungan sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar hukum standar sarana dan prasarana, di mana pada jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan luar biasa diatur pada peraturan menteri yang berbeda-beda, sehingga lain instansi atau lain jenjang pendidikannya, lain pula peraturan yang ada atau kriteria yang ditetapkan itu berbeda dengan kriteria dengan sekolah-sekolah jenis lainnya. Nah, sehingga berikut ini Ibu akan menjelaskan ada 3 ketetapan atau peraturan menteri yang menjadi dasar hukum untuk setiap jenis pendidikan. Nah, yang pertama yaitu standar sarana dan prasarana sekolah, di mana pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang kita kenal dengan SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah yang kita kenal dengan SMP atau MTS, dan sekolah menengah atas madrasah awaliyah SMA atau MA diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, di mana sekolah yang Ibu sebutkan tadi merupakan sekolah pada jenjang jenis umum
Nah, selanjutnya ada standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007. Nah, sehingga ini sekolah jenis ini merupakan sekolah kejuruan atau yang kita ketahui dengan SMK, di mana lebih menjuru ke jurusan. Nah, di mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008. Selanjutnya yang ketiga yaitu standar sarana dan prasarana untuk sekolah luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008. Di mana kita kenal biasanya sekolah ini adalah sekolah SLB, di mana isinya anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu diatur dalam Peraturan Menteri juga Nomor 33 Tahun 2008. Nah, selanjutnya dalam dasar-dasar hukum tersebut itu perlu diketahui bahwa peraturan dalam standar sarana sekolah umum, standar sarana sekolah kejuruan, dan standar sarana sekolah luar biasa itu berbeda-beda tergantung dengan tujuan atau proses belajar mengajarnya itu bagaimana. Misalnya di sekolah SMA, kita tahu bahwa yang dibutuhkan di sekolah SMA atau sekolah umum itu harus memiliki standar umum saja. Nah, sedangkan standar sekolah kejuruan itu harus memiliki lahan atau lokasi yang luas agar dapat menjuru atau dapat menggunakan tempat atau lokasi yang ada di sekolah tersebut guna mencapai tujuan dari kejuruan atau jurusan yang ditempuh oleh peserta didiknya. Nah, ada yang standar yang ketiga yang untuk sekolah luar biasa atau sekolah yang sekolah yang siswanya berkebutuhan khusus itu berbeda juga, di mana mereka lebih memiliki kemampuan di luar kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa pada umumnya, sehingga mereka butuh sarana dan prasarana yang lebih untuk menunjang agar mereka dapat belajar dengan baik dan dapat mendapatkan pengetahuan yang baik juga dalam proses belajar mengajarnya. Nah, untuk itu Ananda ibu semuanya, ibu minta untuk mencari di rumah mengenai Peraturan Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Nomor 40 Tahun 2008, dan Peraturan Nomor 33 Tahun 2008. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya atau topik yang kedua, Ibu akan memberikan kesempatan kepada Ananda ibu semuanya untuk bertanya. Silahkan jika ada dari materi yang Ibu jelaskan tadi yang perlu ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada berarti sudah paham semuanya ya. Nah, kita masuk ke materi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam aspek fisik ini kan sudah Ibu jelaskan tadi bahwa aspek fisik ini merupakan wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Nah, barang yang berasal dari pengadaan ini disimpan di dalam gudang. Biasanya di dalam gudang tersebut tentunya yang kita ketahui hanya satu gudang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dalam aspek fisik ini kita memiliki berbagai macam jenis gudang. Yang pertama ada gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan. Nah, yang kedua ada gudang penyaluran, di mana gudang penyaluran yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum dimasukkan atau disalurkan atau digunakan ke dalam unit satuan kerja yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum dilakukannya penyaluran ke unit-unit satuan kerja yang membutuhkan. Yang keempat itu ada gudang khusus, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang mempunyai spesifikasi khusus seperti barang yang mudah pecah, mudah terbakar. Nah, yang kelima yaitu ada gudang
Nah, baiklah, dimana Ibu akan menjelaskan topik yang kedua, yaitu mengenai penyimpanan sarana dan prasarana, dimana pada penyimpanan sarana dan prasarana ini kita harus mengetahui bahwa setiap sekolah itu harus memiliki kriteria tersendiri atau berbeda-beda, dimana sekolah umum, sekolah kejuruan atau sekolah SMK dan sekolah luar biasa itu tentunya memiliki kriteria yang berbeda-beda dari proses penyimpanannya, perawatannya, maupun proses pemeliharaannya. Nah, dimana pertama itu ada aspek penyimpanan sarana dan prasarana itu dibagi menjadi dua aspek. Nah, yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek administratif. Sehingga dalam penyimpanan sarana dan prasarana ini tentunya terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan tentunya merupakan sebuah hal yang tidak mudah. Namun dalam pemikiran kita yang orang umum secara umumnya atau orang awam pasti memikirkan mudah sih, cuma menyimpan saja, misalnya cuma meletakkan dia ke tempat yang seperti di gudang atau disimpan di tempat yang teduh atau supaya barang tersebut tidak rusak. Nah, namun hal itu tidak semudah itu gitu untuk kita mengetahui bahwa dalam kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah itu tentunya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nah, sehingga penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis, surat menyurat maupun barang elektronik dalam keadaan baru maupun rusak yang dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh sekolah atau yang ditugaskan oleh sekolah sehingga dapat barang tersebut dapat digunakan dengan baik. Nah, dalam proses penyimpanan dan sarana dan prasarana pendidikan ini tidaklah semudah yang kita bayangkan, hanya disimpan di gudang saja atau hanya barang bagus saja yang disimpan pada gudang atau pada tempatnya. Nah, sehingga barang yang rusak pun itu bisa disimpan di gudang atau misalnya masih layak pakai atau masih bisa diperbaiki, itu sebaiknya dilakukan penyimpanan. Nah, dalam penyimpanan sarana dan prasarana ini ada aspek fisik yang pertama, di mana aspek fisik adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara yang berasal dari pengadaan. Aspek ini bisa disebut sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang yang ada di sekolah tersebut. Kita sering menemui bahwa ada kelas atau tempat yang dikosongkan oleh pihak sekolah untuk menyimpan barang-barang yang ada di sekolah tersebut, misalnya barang baru atau barang rusak. Nah, tapi yang kita jumpai di sekolah, biasanya sekolah tersebut memiliki petugas tersendiri untuk menyimpan atau mengurus sarana dan prasarana di sekolah tersebut, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang atau tempat penyimpanan barang yang ada di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya dalam aspek fisik ini itu tentunya lebih mengarah kepada benda-benda yang ada di sekolah, seperti laboratorium tersebut memiliki kursi atau peralatan-peralatan khusus yang harus dilindungi, sehingga harus dilakukan penyimpanan dengan cara yang hati-hati dan sangat barang yang sangat sensitif atau mudah pecah itu tentunya tidak dilakukan dengan kekerasan atau tidak dilakukan dengan proses yang sangat pelan-pelan. Nah, dalam aspek fisik ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa aspek fisik ini merupakan wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Nah, barang yang berasal dari pengadaan ini disimpan di dalam gudang. Biasanya di dalam gudang tersebut tentunya yang kita ketahui hanya satu gudang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dalam aspek fisik ini kita memiliki berbagai macam jenis gudang. Yang pertama ada gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan. Nah, yang kedua ada gudang penyaluran, di mana gudang penyaluran yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum dimasukkan atau disalurkan atau digunakan
ke dalam unit satuan kerja yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum dilakukannya penyaluran ke unit-unit satuan kerja yang membutuhkan. Yang keempat itu ada gudang khusus, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang mempunyai spesifikasi khusus seperti barang yang mudah pecah, mudah terbakar. Nah, yang kelima yaitu ada gudang pemakai, yaitu gudang yang diperuntukkan atau diperlukan untuk menyimpan barang-barang yang akan digunakan atau yang telah kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keenam ada gudang terbuka, di mana gudang terbuka adalah gudang yang tidak berdinding dan tidak beratap tetapi berlantai dan harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan barang-barang yang akan disimpan dalam gudang terbuka tersebut. Biasanya gudang terbuka ini tidak berdinding tetapi beratap dan berlantai. Nah, selanjutnya yaitu ada gudang tertutup, adalah gudang yang berdinding dan beratap yang disesuaikan dengan fungsi gudang tersebut. Nah, biasanya gudang ini seperti kelas yang digunakan atau yang dikosongkan untuk tujuan penyimpanan barang. Nah, itu bisa disebut sebagai gudang tertutup. Dimana sudah Ibu jelaskan berapa tadi, ada berapa jenis gudang? Ada 7. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada aspek administratif, di mana aspek administratif ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti bendaharawan, kepala gudang, tata usaha, pemeliharaan dan pengeluaran, maupun orang yang ditunjuk untuk mengorganisasikan barang-barang yang ada di gudang tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak, silahkan duduk berkelompok. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas, yaitu dalam penjelasan Ibu tadi, Ibu meminta Ananda semuanya untuk mencari jenis-jenis gudang tersebut. Kan sudah Ibu jelaskan. Nah, dalam aspek administratif ini terdapat beberapa hal yang harus diketahui atau hal-hal yang harus ditetapkan, hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun harus diketahui oleh pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan. Nah, di mana Ibu akan memberikan tugas tersebut dicatat di buku. Setiap masing-masing anggota kelompok itu memiliki catatan tersebut, namun ada catatan yang dikumpulkan ke Ibu satu lembar double folio. Nah, silakan membentuk kelompoknya. Kemudian Ibu beri waktu untuk mengerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugasnya. Baiklah, jika tidak ada, silahkan kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian tugasnya akan dipresentasikan ke depan atau dibacakan hasilnya ke depan supaya didengarkan oleh teman-teman yang lainnya.